Kalau konsep alami yang benar-benar kayak minor itu bisa dicetak. Dalam artian dicetak itu bukan nyetak gitu, bukan, tapi itu yang akan kita bahas. Oke? Poin kedua, masalah produk, gue udah sedikit cerita, yaitu kita poin ketiga, perbedaan konsep dan factor. Ada yang bisa ngejelasin di sini? Apa itu konsep, apa itu factor? Agak susah. Susah burung konslet itu ngembung. Ada yang bilang gitu, nggak disalahkan. Ada nggak yang burung konslet ngembung? Burung konslet itu nggak apa? Ada. Benar, nggak ada yang salah. Cuma dari suku kata aja gampang. Burung konslet dan factor. Fight, bahasa Inggris kan? Artinya apa? Kalau nggak naruh berarti konslet. Jadi burung factor itu adalah burung naruh, harus ada lawan. Coba burung konslet, dia nggak ada lawan, bunyi ya? Bunyi. Itulah disebut konslet. Konslet itu ada dua. Apa? Ada yang konslet kunci, ada yang konslet permelek. Bener nggak? Ada yang sebutannya sardot, bahasa lainnya sayup. Cuek nggak dia? Cuek. Naruh nggak? Naruh. Harganya cuma beda. Harga beda, ya kan? Tipikalnya beda. Biasanya tingkat kestabilannya yang dipermasalahkan. Itu mah bukan burung konslet, itu burung meremlek. Udah, terserah lo mau bilang apa. Cuma kategorinya itu bukan burung factor. Cengli nggak ngomong kayak gitu? Betul. Ya, karena burung factor itu adalah burung yang naruh. Dari suku katanya udah jelas dong. Burung konslet adalah burung naruh, nggak naruh. Ini pernah ada yang nanya, ini burung nggak naruh. Pas dilatih, ini burung konslet. Enggak, ini burung konslet, ini burung factor tapi durasi. Bayangin burung factor durasi ngekeknya bisa sampai 7 menit. Ada kan? Kayak contoh gadis muda, dia kan dari awal sampai akhir ada yang 4 menit. Ya dia nggak naruh ketika ngekek kan, dia lupa ya kan. Dia kalau bahasa kita lagi ngomong aja, bodoh amat tuh orang ngomong apa. Jadi itu ada keistimewaan di burung-burung factor yang durasi. Jadi sekali bisa cik cer, ya udah dia enak kan, karena udah keenakan dan dia memang punya durasi panjang. Itu tetap dilihatnya adalah ketika awalannya dan akhirannya. Kalau awalannya dia nggak naruh dan akhirannya tidak merespon, itu bukan, menurut saya sendiri itu bukan factor, itu konsep. Tapi kalau dia naruh, ada yang bilang burung factor harus ada ngecik. Gua nemuin burung yang nggak ngecik, dar weh. Tipikalnya burung yang pakai tandem. Gantang teh, barang kuntilanak gini, pleng. Ada di sana namanya Arnold. Udah tawar 10 juta ditolak, tawar 20 juta ditolak, tawaran terakhir kalau nggak salah 60. Burung konslet kalah semua. Makanya gue bilang istimewa ini burung. Jadi burung itu si untulannya ngecik aja dia bunyi. Tariknya 2 menit. Jadi berhenti. Karena ngelihat. Apakah itu konslet? Enggak. Dia factor. Karena apa? Dia naruh. Tapi naruhnya lawan untulan dia sendiri. Itu yang tipikalnya tandem. Tapi ribetnya ketika kelas nasional. Emang bisa pesen nomor berjejeran? Kan susah juga. Nah itulah, makanya kelemahannya di burung factor adalah tingkat kestabilannya yang kurang. Itu aja. Makanya orang kenapa sih pengen punya konsep? Ya utamanya ya ada beberapa faktor. Yang utamanya adalah jadi burung mahal. Bener nggak? Kayak orang jadi mahal burungnya. Kaduana ya kan? Tingkat kestabilannya jauh lebih stabil dibanding burung factor. Gantung bunyi. Berharapnya ada yang ketiga, juara terus. Seminggu kemudian burung konslet tidak boleh main. Itu yang jadi masalah. Makanya kadang-kadang gue bukan nyinyir terhadap orang-orang yang punya burung konslet, tapi memberikan himbauan aja kalau memang burungnya konslet, ya jangan main di kelas umum. Bener nggak? Kasihan burung-burung factor karena boleh dibilang 60-70% saat ini adalah orang pemainnya factor. Ya, burung-burung factor. Gue main ke Bandung, factor lebih rame dibandingin burung konslet karena memang tidak semuanya orang mampu membeli, mampu mencetak, karena memang susah. Nanti kita bahas dari sini. Oke?
Sekarang ngerti perbedaan konslet dan vektor? Ya, konslet dia cuek. Yang cuek melek bisa dibuat lah, bisa. Kalau konsep alami yang benar-benar kayak minor itu bisa dicetak. Dalam artian dicetak itu bukan nyetak gitu, bukan, tapi karakter itu dibikin kunci. Nah, gimana caranya nanti di sesi selanjutnya? Itu baru kita ngobrolin masalah perbedaan konslet, ya kan, histori produk. Nah, sekarang cara cetak konslet paling mudah, paling gampang dulu lah. Di sini siapa yang punya uang 10 juta? Harga burung konslet bahan itu minimal 10 juta. Di bawah 10 juta murah. Ya, murah. Jadi kalau misalnya kan kadang nanya nih teman-teman, ini masuk karakternya enggak? Ini bagus nggak? 10 juta. Saya kan jawab. Karena memang burung cincin itu mahal. Bahannya aja belum jalan lapangan. Itu biasanya betina 10 sampai 15. Di bawah 10 hitungannya murah. Yang jadi masalah adalah gimana caranya, ciri-cirinya adalah burung yang kita cari, ya kan, ini kan kita ngomongnya cara cetak paling mudah. Yang pertama adalah cara cetak paling mudah itu nyari yang udah dobelan. Dobelan itu apa sih? Ngekek pertama sampai ngekek kedua, sampai ketiga, sampai keempat. Itu namanya dobelan. Kek berhenti. Nah, itu garuk-garuk, kayak itu ngangkat, terserah lah. Jeda sampai biasanya 15 detik, 20 detik, bunyi lagi. Jeda, bunyi lagi, itu yang disebutnya dobelan. Ada yang nggak dobelan, tapi minor. Minor itu menurut saya ya, itu adalah pengulangan lagu ataupun nada yang sama. Jadi cuma ada dua. Gitu terus. Itu biasanya. Walaupun belum ada dobelan, nanti bisa kita olah. Cara cetak paling mudah, kita beli bahan. Gua nggak punya uang, berarti tipikalnya kalian itu adalah Arsenal. Belinya bahannya bahan dari nol. Kalau lebih baik jadi MU. Beli yang udah setengah jadi, jadiin kayak Ronaldo. Keuntung gimana Ronaldo dijual ke Real Madrid? Bener nggak? Lebih cepat. Tergantung dari teman-teman, mungkin ada si Akang lebih sabar, ya udah carinya dari Om Yo kan, dicoba. Beli harga 300.000, 400.000 sampai 1 juta, dijual 10 juta, untung nggak? Tapi kadang-kadang bagi orang yang nggak sabar itu lila, ya kan, handle terek, deal. Jadi kembali lagi ya, itu terserah teman-teman semuanya. Terus yang selanjutnya cara mencetak dari bahan. Lalu dari bahan gimana? Gue udah share di vlog gua. Ada yang melet doang. Biasanya yang melet doang, kalau misal jantan, kawinin aja dulu, ternakin 2-3 kali. Kalau memang belum, nanti ya kan setelah diternak, jangan dilihat di ternakannya, dicabut. Sok we, akang-akang, ya. Kalau ada istri, berani dikocok orang nggak? Berani ngomong banyak nggak? Pasti kebanyakan diem. Logika masuk nggak? Jadi utamakan ketika kita mau melihat burung, ambil, jauhkan dari betinanya ataupun dari pasangannya. Misalnya yang betinanya yang bagus, jauhkan, udah sendiriin aja. Sendiriin, taruh di pojok rumah. Kalau memang biasanya dia itu nggak akan gacor langsung ngedol, enggak. Sebutnya ngedol ya, langsung gacor enggak. Dia kan ada jam-jam tertentu. Punya saya udah ada nada minor ya, tapi kenapa sayup-sayup gitu? Emang burung nggak tidur? Emang burung nggak ada sayup-sayupnya juga? Emang burung nggak kawin? Sama aja, cuma ada waktu tertentu dia ngekek. Oh, Lila nih, biasanya jam 9 sampai jam 10. Jam 10 lewat, biasanya burung kayu. Pokoknya, cer. Itu udah hukum alam normal sebutannya. Jadi kalau nanya, burung saya kenapa sayup-sayup gini? Pasti ditanya, itu videonya jam 12 ya? Iya, burung A juga kayak gitu, padi pun kayak gitu. Nah memang itu jam-jam dia kekenyangan ya kan, biasanya sayur-sayur seperti itu. Nah, kalau udah kelihatan, barulah pakai terapi. Misalnya mau nyuekin, bikin cuek, entah itu ditaruh sendiri, entah itu misalnya nanti dikawinin, itu kan bikin burung lebih cuek. Kadang kalau memang di rumah udah gacor banget, bawa ke lapangan, digantung-gantungin aja pinggir lapangan. Biar namanya terapi, biar burung itu mapan.
usah digantungin nah sekarang lumayan harganya ya 30.000, 40.000. Aduh ya kan, lihat mendingan ngeser kopi pinggir-pinggir itu solusinya ya. Itu ketika kita mau dari bahan ya. Kalau misalnya kita ada lagi step selanjutnya, yaitu kita membuat karakter. Biasanya ada orang jebolin birahi, bingung saya dengan kata-kata jebol birahi. Saya bukan masalah produk ya, tapi kata jebol birahi itu gimana ya? Menurut saya nggak pantas, nggak pas, bukan nggak pantas, nggak pas. Kenapa? Di mana burung konsep yang nggak ngawin? Kalau sebutan jebol birahi itu logikanya gini lah, motor jebol motornya mesinnya, kira-kira bisa jalan nggak? Kalau jebol birahi, ya berarti nggak ada birahinya. Burung kosan kawin nggak? Berarti masih ada birahinya. Sebutannya bukan jebol birahi, tapi bikin cuek. Nah, pembuatan karakter ini biasanya orang-orang ya, dia biasanya dikencengin dulu. Ini gacornya gacor apa? Kebanyakan gitu. Ada yang ketinggian banget, jadi konslet. Ada yang kerendahan banget, konslet, tapi meremlek. Ya nggak jadi masalah itu, kita dapat rezekinya seperti itu, masa kita tolak? Siapa tahu kita dapatnya burung meremlek, harganya 10 juta. Oh jual, beli bahan, jadi kita MU, jangan jadi Arsenal, lebih cepat. Ya dulu seperti itu. Wah ada yang nawar, udah sok mangga 3 juta. Kopi kumpulin, besok lagi dapat 3 juta. Akhirnya jadi kita punya bahan yang minor. Jadi jangan langsung pengen minor kalau memang kita modalnya belum cukup. Jadi ada kita pembuatan karakter biasanya terserah, kalau kalian memang mau pakai pakan, mau dikawinin ya kan, itu monggo. Memang semua burung bisa dikonsleting. Saya jawab mungkin, makanya coba aja. Pakan AA mahal ya kan? Ya apa? Ada yang polos juga yang harga 10 ribuan. Pakai knarsit misalnya kan, tapi biasanya kurang. Kalau pakai knarsit itu biasanya buat kayu. Nah, jadi pembuatan karakter ya kan, kita ngeliat karakternya kita bisa, dalam artian kita udah tahu ya, bikin konsep itu kita membuat karakter sendiri. Misalnya ini gayanya gaya cuek atau gaya meremelek, ataukah memang gayanya gaya minor dobelan ya kan, ataukah memang kita nyarinya yang dari bahan. Jadi 3 itu yang bisa kita pelajari ataupun kita siapkan. Mau ke arah mana? Dari bahan aja karena burung saya sayang. Oke monggo, tapi kalau nggak jadi ya udah. Berarti kita harus cari ya. Emang semua orang di Indonesia ataupun di dunia ini jenius semua? Kan enggak. Makanya kita harus belajar dulu. Kita pelajari dulu. Oh dia nggak masuk ya udah, tinggalin. Karena yang saya lihat adalah pertama efisien waktu. Kita nyetak dulu, saya nyetak itu paling maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan nggak jadi, saya jual. Itu waktu. Yang kedua modal. Emang boleh melihat nggak pakai modal? Emang kita gantang nggak pakai modal? Emang kita mau gantang nggak pakai bensin? Kan? Nah itu harus diperhatikan juga. Jadi menurut AA ya kan, yang paling bagus itu ya, yang paling enak kita nyetak dari setengah matang, lebih cepat. Gampang enggak? Susah. Hitungannya kalau AA nih beli setengah jadi nih, beli harga 10 juta. Mana videonya ini? Kita rawat sampai 3 bulan memang nggak jadi ya udah. Jual lagi harga 7,5 juta, pastilah. Rugi apa enggak? Rugi, tapi sedikit. Dibandingin kita nyetak dari nol, misalnya beli pakan yang tinggi ataupun dan lain sebagainya. Kalau kita pakai yang kerja setengah jadi, itu kejadiannya lebih cepat. Tapi memang burung-burung yang seperti ini biasanya berada di tangan orang yang nggak ngerti burung kebanyakan. Makanya carilah peternak-peternak. Dan kebanyakan burung koset itu ya jadinya awalnya itu dari peternak. Mungkin misalnya teman-teman KLI ada. Sekarang burung-burung KLI lagi diincar. Kenapa? Saya pertama kali ngelihat burung konslet, sebutan konslet enggak, tapi minor lah ya. Itu di B16 kami. Ada namanya lovebird bionic, cari aja.
Lovebird Bionic itu Lovebird biola pertama yang menurut ayah itu konslet. Habis itu nggak tahu kemana. Ke Malang ketemu dengan Andy Ho. Dia punya burung konslet warna yang benar-benar stabil. Setelah itu Haji Sigit WMP punya Lovebird konslet warna. Jadi buat teman-teman jangan salah, burung Lovebird konslet warna itu lebih mahal sekali. Itu buat teman-teman KLI. Kan kebanyakan kan diternak kan yang begini. Berarti kan burung konslet itu awalnya ya kan, ataupun biasanya nih terjadi pembentukan karakter itu dari hasil ternakan ataupun dari kawin. Itu lebih cepat. Nah udah kelihatan nih gacor-gacor sendiri. Beli udah aja mau diternak di rumah gitu. Di rumah pertama udah cabut, udah biarin. Wah ini udah mulai ngedobel lagi, masukin lagi biar ngawin gitu aja kebanyakan. Nanti kan bisa karakter biasa, jadi kebiasaan gacor sendiri, akhirnya dulu makin mapan. Udah mulai gantang. Dulu kan kata orang burung warna mah susah buat digantangin katanya kan. Kata siapa? Justru sekarang konsep warna yang lagi gencar. Kang Yaya punya biola blue kalau nggak salah ya. Itu lagi gencar. Soalnya apa? Satu indah, kan? Dua volumenya biasanya lebih kenceng. Iya kan? Tiga ya harganya pasti lebih tinggi. Itu konsep yang warna besar. Nah, lanjut. Kita udah tahu dari cara cetak paling mudahnya, cara nyari bahannya gimana, cara membuat karakternya gimana. Mungkin nanti kebanyakan di banyakkan karakter ya. Biasanya nih pembuatan karakter pasti semuanya di angka tertinggi, settingan tertinggi. Settingan tertinggi itu udah kasih pakannya tinggi, taruh di pojok rumah, gacor-gacor sendiri. Kalau memang nggak ngeluarin dobelan, kalau memang nggak minor, udah ganti lagi. Biasanya ngeliatnya gimana? Ngeliatnya per seminggu. Terus seminggu aja dipojokin. Oh iya, burung ini ada karakternya, lanjutin. Kalau enggak, buang, ganti lagi. Per seminggu. Jangan baru sehari, ini enggak jelek, buang. Enggak. Jangan seperti itu, karena tadi kembali ya, tingkat kesabaran kita mampu nggak? Karena mencetak rata-rata burung konslet itu mahalnya itu mahal dari kesabarannya. Udah jadi, diusir deh. Aduh, lihat. Itu kan yang menjadi kesabarannya. Makanya burung konslet itu mahal. Tapi semua orang pengen punya konslet. Nah, kalau misalnya jantan dan betina gimana? Sama aja sih. Utamanya dilihat dari karakternya. Tadi apa? Kalau nggak dobelan berarti minor. Di antara dua itu. Nah, kalau udah ada dua ini, ya biasanya ngekek minimal sehari 3 kali. Pagi menjelang siang, sore. Kalau dia udah dua ini, udah aman lah kalian. Kalau dia udah ngekeknya malam-malam, habis misalnya mandi malam atau apa di dekat lampu aja, jangan digelapin, dekat lampu aja udah mau ngekek malam-malam, biasanya di lapangan. Makanya banyak